Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi teman-teman kelas 4. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga teman-teman beserta keluarga dalam keadaan sehat ya. Dan juga di antara kita sedang ada yang sakit, kita doakan kita lekas diberikan oleh Allah SWT. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah, senang sekali pada pertemuan kali ini saya ceritakan melanjutkan pembahasan tentang statistik. Kali ini kita akan belajar tentang submateri, membaca dan menafsirkan data dalam bentuk diagram batang. Ini sangat mudah kok. Nah, caranya hampir sama teman-teman dengan membaca dan menafsirkan data dalam bentuk tabel ya. Sebelum kita bahas lebih lanjut, kita berdoa lebih dulu yuk. Semoga dengan berdoa kita diberikan kemudahan oleh Allah SWT dalam memahami materi kali ini. Berdoa dimulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin ya rabbal alamin. Tujuan pembelajaran kali ini pertama, setelah menyimak video ini teman-teman dapat menemukan informasi tersirat pada diagram batang. Berikutnya, siswa dapat memecahkan masalah berdasarkan data diagram batang, yaitu dalam bentuk soal-soal ya. Lalu kita bermain game terlebih dahulu ya. Nah, gamenya adalah tes kecermatan Anda. Masih punya sebuah gambar, yaitu sebuah kaos ya. Pertanyaannya adalah, ada berapa lubang pada kaos di atas? Ayo, ada berapa? Nah, jika teman-teman sudah menemukan jawabannya, tulis di kolom komentar ya. Dan jangan lupa klik tombol subscribe. Nah, berikutnya kita ada sebuah diagram batang ya, yaitu tentang data banyak siswa di SD Merah Putih. Nah, dalam mengerjakan soal dalam bentuk diagram batang ada beberapa hal yang teman-teman perlu perhatikan. Pertama, perhatikan diagram batang dengan sesama, yaitu memperhatikan datanya. Misalkan di sini ada kelas, di sini ada banyak siswa, berarti di sini menandakan ini namanya kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, dan kelas 6. Banyaknya siswa berarti frekuensi atau banyaknya siswa per kelas. Di sini angka kelas 1 tinggi diagram batangnya berada di angka 40, maka berarti kelas 1 ada 40 siswa. Kelas 2 tinggi diagram batangnya antara 40 dan 50, berarti di titik tengah 40 dan 50. Tengah-tengah antara 40 dan 50 adalah 45, maka banyak siswa kelas 2 ada 45, dan juga seterusnya. Seperti itu ya teman-teman ya, harus diperhatikan dengan seksama diagram batangnya ataupun kalau materi sebelumnya itu tabel datanya, sehingga kita tidak keliru dalam mengerjakan soalnya. Yang kedua, baca soal dan seksama dan temukan apa yang dimaksud dari soal tersebut. Jadi dalam mengerjakan soal data ini, soalnya kan dalam bentuk tulisan agak panjang ya, atau cerita ya. Jadi kita harus pahami betul, oh soal ini ditanyakan apa gitu. Apakah kelasnya atau banyaknya siswanya. Nah, terus kita harus meneliti lagi, jangan sampai kita salah dalam mengerjakannya. Terus, dan yang terakhir adalah periksa kembali jawaban setelah selesai. Karena kadang-kadang kita karena terburu-buru ya, langsung dikumpulkan padahal waktunya masih cukup panjang, hingga akhirnya jawabannya kurang tepat. Nah, seperti juga dalam teman-teman nanti mengerjakan formatif ataupun soal EHB ya, diperiksa kembali sebelum dikirimkan ke Bapak Ibu gurunya. Nah,
Selanjutnya kita akan berlatih yuk. Nah, berlatih dari data banyak siswa di SD Merah Putih. Soal pertama, jika jumlah seluruh SD Merah Putih adalah 265, tentukan banyak siswa di kelas 4. Oh, kita suruh mencari banyak siswa di kelas 4. Nah, seperti ini belum ada tabel datanya nih. Ya, belum ada diagram batangnya nih, garisnya belum ada. Tapi ini suruh cari. Untuk kalau ada soal bentuk seperti ini, kita harus mengetahui dulu data di kelas yang lain. Kelas 1 ada 40 siswa. Kelas 2 tingginya antara 50 dan 40, berarti 45. Kelas 3 tingginya pas di garis 50, berarti 50 siswa. Kelas 4 belum ada. Kelas 5 antara 40 dan 50, berarti tengah-tengahnya 45. 45. Kelas 6 sama dengan kelas 5 ya, 45 siswa juga. Selanjutnya kita jumlahkan semua data yang sudah diketahui, yaitu 40 ditambah 45 jadi 90, jadi 85, ditambah 50 jadi 135, ditambah 45 jadi 180, ditambah 45 lagi jadi 225. Nah, setelah kita tahu jumlah semua data yang diketahui, hal ini kita untuk mengurangi jumlah seluruh data. Nah, yaitu 265 dikurangin 225. Nah, hasilnya adalah berapa? Betul sekali, 40. Jadi, banyak siswa di kelas 4 adalah 40 siswa. Seperti itu ya teman-teman ya. Explorar está en nuestro ADN. Kita lanjut ke nomor 2. Nomor 2, kelas manakah yang jumlahnya terbanyak? Wah, kita ingat adalah kelas yang memiliki jumlah terbanyak. Jumlah siswa di sini ya, yaitu jatuh di kelas 3. Karena kelas 3 ada 50 siswa. Kelas 1 hanya 40, kelas 2 hanya 45, kelas 4 tadi ada 40, kelas 5 45. Berarti jawabannya adalah kelas 3. Nomor 3, sebutkan nama kelas yang memiliki jumlah siswa sama banyak. Nah, di nomor 3 ini kita suruh menyebutkan nama kelas yang memiliki jumlah siswa sama banyak. Nah, kelas manakah yang memiliki jumlah siswa kelas banyak? Ya, ada pertama yang jumlahnya 40, itu ada kelas berapa? 40, kelas 1 dan kelas 4. Berarti kelas 1 dan 4. Terus yang jumlahnya sama lagi kelas berapa? Kelas 2, jumlahnya berapa? 45. 45 itu kelas berapa aja nih? Kelas 2, kelas 5 dan kelas 6. Nih jumlahnya sama banyak ya. Jadi ada 2 kelas yang sama banyak dan 3 kelas yang sama banyak. Nomor 4, ini tutup ya, kita hapus dulu ya jawabannya. Berapa jumlah siswa kelas 1 dan kelas 4? Nah, pertanyaan berapa jumlah? Kalau jumlah berarti ditambah, kalau selisih dikurang. Berarti kita tulis dulu, kelas 1 ada 40 siswa, kelas 4 ada 40 juga. Nah, jumlah berarti ditambah, maka 40 ditambah 40 jadi 80 siswa. Nomor 5, berapa selisih siswa dari kelas paling sedikit dengan kelas paling banyak? Nah, di sini ada kata selisih, berarti dikurang dari siswa paling sedikit dan paling banyak. Paling sedikit itu berapa sih banyaknya siswa di kelas tersebut? Paling sedikit di sini ada 40. Nah, ya. 40 di kelas 1 dan 40 di kelas 4. Tapi yang paling sedikit kelasnya itu jumlah siswanya ada 40, maka 40. Terus yang paling banyak
Di kelas 3 50. Berarti yang diselisihin itu 40 dan 50. Nah, kalau selisih itu yang besar dikurangi yang kecil. Maka 50 dikurangi 40. 50 kurang 40, 10. Berarti selisih siswa dari kelas paling sedikit dan paling banyak adalah 10 siswa. Kenapa 10 siswa? Karena 50 kurang 40. Kenapa yang diambil 50 dan 40? Karena siswa paling banyak itu ada 50 di kelas 3. Siswa paling dikit ada 40 di kelas 1 dan kelas 4 ya. Bukan diselisih 6 kurang 1. Nah, ya, tapi di sini siswanya. Ya. Nah, alhamdulillah. Jadi seperti itu ya teman-teman ya untuk latihan soal pada kali ini. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman dan teman-teman dapat mempraktekkan di soal latihan-latihan di modul matematika. Ya, sampai sini saya ucapkan mohon maaf jika ada salah kata. Sampai bertemu di video-video pembahasan berikutnya. Mari kita tutup mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin dan wafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.